Wongka Starring Wajib Five Nasional hadir sebagai wadah diskusi. Publik sampaikan argumentasi pokok-pokok pikiran. Inovasi program sajikan semangat membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi di podcast Doreng 45 bersama Ibu Iin Suharyati, Perumahan dan kawasan pemukiman. Ya. Di sini kita akan membahas masalah PBG dan SLF. Ya. Monggo, Bunda, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Iin selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terima kasih atas kehadirannya. Terkait pertanyaan pelayanan PBG dan SLF, memang benar ada di dinas kami di DPKP. Untuk dasar hukumnya sendiri, pelayanan DPKP terkait PBG SLF ini kita sesuai dengan Perbup terkait tusi kami di DPKP, dan juga mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 untuk teknis prasarana bangunan gedung. Seperti itu. Bagaimana prosedur permohonan daripada PBG dan SLF? Okay. Terkait permohonan PBG dan SLF sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2021 yang merupakan petunjuk pelaksanaan bangunan gedung, bahwasanya semua pengajuan melalui aplikasi yang namanya simbg.pu.go.id yang itu bisa diakses langsung secara mandiri oleh masyarakat selaku pemohon. Jadi melalui link simbg.pu.go.id yang merupakan memang aplikasi dari pusat. Di situ nanti sudah ada panduan pelayanan pengisian, mungkin juga tata cara ataupun persyaratan-persyaratannya jika memang mau di-download dibaca bisa secara mandiri seperti itu. Apakah pada gedung MBG dan KDMP sudah melakukan perizinan? Untuk sementara ini terkait perizinan SPPG MBG itu sudah ada beberapa yang mengajukan konsultasi untuk perizinannya baik melalui PBG ataupun SLF. Sedangkan perizinan KDKMP itu karena memang berada di ketentuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, di mana sesuai dengan Inpres nomor 17 tahun 2025 untuk teknis pembangunannya berada di bawah pengawasan langsung yang memang tidak berada di dalam tusi atau kewenangan kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seperti itu. Apa ada upaya program kolektif seperti PTSL keterkaitan perizinan ini? Untuk pelayanan perizinan PBG dan juga SLF, sementara ini di Kabupaten Lumajang kita bisa memberikan kebijakan dan kemudahan untuk pengajuan PBG rumah dengan fungsi hunian, di mana dengan ketentuan rumah tersebut adalah rumah sederhana, bukan fungsi usaha, bukan rumah yang bersifat kompleks, itu bisa memakai cukup tenaga ahlinya adalah mungkin bisa dibilang penanggung jawab tukang ataupun juga yang petugas yang mengerti terkait struktur seperti itu. Jadi tidak perlu ada tenaga ahli. Kita sudah mengeluarkan SK kemudahannya oleh Bupati Lumajang. Sedangkan untuk pengajuan perumahan itu bisa dilakukan sama. Jadi memang kemudahannya adalah untuk rumah-rumah MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, rumah subsidi, itu tidak ada ketentuan untuk persyaratan terkait tenaga ahli dalam pengajuan PBG-nya. Dan juga permohonannya pun juga sebenarnya jika menghendaki menggunakan desain prototipe, desain yang sudah dipakemkan, itu tidak perlu ada konsultasi bersama tim tenaga ahli TPA ataupun TPT. Dengan mengajukan berupa desain prototipe, itu nanti sudah pelayanan di aplikasi SIMBG-nya bisa berjalan secara langsung bisa dikeluarkan untuk izinnya seperti itu. Oke.
kita ketahui perkembangan properti atau pengembangan daripada inspektor perumahan itu banyak sekali. Nah, di sini sudahkah masing-masing daripada pengembang ini selesai atau sedang mengajukan PBG atau SLF? Kira-kira ada berapa yang sudah dan belum? Ya, nantinya kan itu bisa dipilah-pilah dan diberikan mereka keterkaitan perizinan tersebut. Terkait pelayanan permohonan baik set plan yang kaitannya dengan PBG SLF, selama kita mulai melakukan fasilitasi di PBG ini, kita sudah memberlakukan kewajiban bagi para investor di bidang properti perumahan, di mana mereka mengembangkan perumahan itu yang pertama harus memiliki persetujuan rencana tapak. Jika persetujuan rencana tapak sudah dimiliki, nantinya arahnya sebelum membangun, syaratnya adalah harus memiliki PBG bangunannya terlebih dahulu. Kalaupun mungkin ada beberapa investor yang membangun, itu kami perbolehkan dalam rangka itu adalah rumah contoh. Karena memang biasanya rumah contoh akan dijadikan milik pribadinya para pengembangnya, seperti itu. Dan mungkin bagi investor sendiri kadang mereka perlu untuk berjualan harus mempunyai contoh dulu. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi, baik contoh ataupun nanti yang akan terbangun di lapangan itu harus tetap memenuhi standar atas spesifikasi bangunannya. Jika bangunan yang diperjualbelikan harus memiliki PBG terlebih dahulu, sedangkan bangunan yang sudah berdiri selaku rumah contoh nantinya akan dilakukan penerbitan perizinannya melalui SLF yang nanti juga ada kaitannya dengan PBG. Seperti itu. Apakah vendor-vendor itu sudah melalui tahapan-tahapan untuk perizinannya? Ya, selama ini untuk semua pelaku pengembang perumahan properti yang ada di Lumajang yang memang dia melakukan perizinan site plan, otomatis pasti dia akan diarahkan untuk melakukan perizinan PBG-nya bangunannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kami memberlakukan juga punishment atau sanksi bagi para pengembang yang tidak menindaklanjuti atas ketentuan tersebut. Itu akan diberlakukan penghentian atau penundaan perizinan selanjutnya. Jadi semisal nantinya beliaunya mau mengajukan izin terbaru seperti itu, kita melihat kalau memang yang kemarin belum ada arah ke PBG SLF atau perizinan yang lain tercukupi, jadi kita tidak melakukan fasilitasi atas perizinan yang terbaru seperti itu. Adakah pengembang yang nakal di Kabupaten Lumajang? Alhamdulillah, selama ini setelah beberapa kali kita rutin melakukan sosialisasi tahunan kepada para pengembang itu untuk para yang terlibat di Lumajang, para asosiasi baik RE, baik Apersi ataupun ada apa yang satunya lagi ya, ada itu yang ada di Lumajang, itu mereka ada itikat baik. Jadi untuk semua pengembang yang terdaftar itu mereka bisa mengikuti kebijakan tersebut. Mahalnya kepengurusan PBG dan SLF, keterkaitan antara 15 sampai 30 juta, masyarakat tentunya tidak mampu sebegitu besarnya ya. Bagaimana tindakan pemerintah Kabupaten Lumajang? Tadi di depan udah kami sampaikan, sebenarnya untuk permohonan PBG atau SLF perumahan yang sifatnya adalah hunian sederhana bagi masyarakat kurang mampu, kami tidak mewajibkan lagi adanya tenaga ahli konsultan pihak ketiga, di mana biasanya memang harga itu membengkak dikarenakan konsultan pihak ketiga itu mewajibkan ada ahli madya terkait struktur, ahli madya arsitek, ahli madya MEP, seperti itu, sehingga biayanya membengkak. Tapi kalau untuk rumah sederhana, kita cuma perlu penanggung jawab struktur atas permohonan yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Ataupun yang kedua, opsi kedua adalah jika masyarakat tersebut berkenan memakai desain prototipe dari Kementerian PU yang sudah ada, itu nanti tidak akan diberlakukan sidang konsultasi melibatkan tenaga ahli, di mana tidak ada biaya tambahan, dan untuk retribusinya pun juga Rp0 dengan pembebasan retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin
melalui media ini juga harapan istilahnya dari kami minta tolong mungkin masyarakat pun juga lebih bisa mengembangkan wawasannya bahwasannya sebenarnya untuk pengajuan izin MBR rumah subsidi itu tidak seperti yang didengar bahwasanya harus ada tenaga-tenaga yang mungkin memerlukan biaya yang sangat tinggi seperti itu, karena jika dengan permohonan MBR memang ada kebijakan yang sudah diberikan dari Ibu Bupati juga. Mana? Kalau rumah di pinggir jalan atau di tepi-tepi jalan raya, apakah mereka ini harus izin ke pemerintah keterkaitan pembangunan? Kalau di dalam posisi orang itu berada tidak masalah, tetapi orang itu menengah ke bawah. Iya. Karena kita tetap berpijak pada landasan hukum terkait Undang-Undang Bangunan Gedung, di mana di sana adalah ada syarat administrasi dan syarat teknis bagi siapapun yang melakukan pembangunan gedung, di mana syarat administrasi adalah dia kesesuaian tata ruang, kesesuaian alas hak, sertifikat kepemilikan seperti itu, dan juga dokumen perizinannya. Dalam hal dokumen perizinan itu bisa berarti adalah IMB kalau lama, kalau sekarang PBG seperti itu. Nah, syarat teknis adalah standar bangunannya, gitu. Bagaimana dengan kondisi pemilik rumah MBR yang di pinggir jalan? Akan kita kembalikan lagi, apakah bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan tata ruangnya? Apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar keamanan dan keandalan bangunannya, seperti itu. Karena kalau kewajiban ataupun kebijakan perizinan bangunan gedung itu sebenarnya tidak ada, seharusnya tidak ada pengecualian ya bagi siapapun yang memang melakukan pembangunan di atas tanah gitu, struktur, ya dia kalau sesuai dengan undang-undang bangunan gedung ini ya dia harus memenuhi dua syarat tadi gitu, syarat administrasi dan syarat teknisnya. Kira-kira berapa besarannya biar masyarakat tahu? Untuk apanya? Untuk pembangunan di kawasan tepi jalan. Okay. Jika masyarakat ingin membangun rumah ataupun bangunan di tepi jalan, yang harus dipastikan yang pertama adalah ketentuan tata ruangnya. Ketentuan tata ruang itu sekarang berada di DPU tata ruang, itu dimana nanti akan mengatur terkait intensitas bangunan. Dia harus berada di jarak berapa dengan ruang milik jalan. Jadi dia tidak boleh mepet di trotoar atau seperti apa, ada ketentuannya. Yang kedua adalah fungsinya. Apakah di lokasi tersebut untuk ketentuan tata ruangnya sudah sesuai? Apakah dia hanya boleh untuk toko, ataukah dia boleh hanya untuk rumah, ataukah dia juga boleh untuk pertokoan? Harus disesuaikan dulu seperti itu. Nah, untuk seberapa luas dia boleh membangun, sebagai satu contoh adalah tergantung alas haknya dulu, di mana luas sertifikat yang dimiliki dia punya berapa meter persegi sertifikatnya. Kembalikan lagi dengan ketentuan tata ruangnya, intensitas bangunannya. Dia boleh terbangun maksimal berapa persen. Jika ketentuan dari peraturan terkait tata ruang bahwa bangunan atau tanah tersebut boleh dibangun maksimal adalah 80%, berarti yang boleh dibangun adalah 80% dari luasan atas hak tanahnya, seperti itu. Sedangkan untuk perizinannya tetap kita kembalikan. Jika memang dia untuk rumahnya masuk ke kriteria rumah MBR, pemohonnya juga MBR, tetap kembali lagi ke seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada kebijakan tidak perlu pakai tenaga ahli, hanya pakai penanggung jawab struktur, di mana penanggung jawab struktur ini dia mengerti terkait bangunan sederhana, dan juga dia bisa diajak, kalau misal ada konsultasi diminta menggambar, dia juga bisa seperti itu. Dan yang kedua untuk biayanya, biaya perizinannya, jika memang dia terbukti MBR, dia pun juga dikecualikan, jadi tidak dikenakan untuk retribusi bangunan gedungnya, seperti itu. Terima kasih.
Close. Baik, berarti untuk bagi warga Lumajang dan semuanya, jika memang menghendaki perizinan terkait PBG, bangunan gedung dan juga SLF, memang sesuai dengan relaksasi kebijakan yang diberikan oleh Ibu Bupati dan juga sesuai dengan amanah dari peraturan dari pusat, untuk permohonan masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak diwajibkan adanya tenaga ahli untuk pengajuan permohonannya. Jadi mungkin cukup penanggung jawab struktur, dan juga nanti jika pemohon adalah MBR, nanti akan dikecualikan untuk retribusinya. Jadi tidak dikenakan retribusi PBG-nya, seperti itu. Harapan kami dari DPKP bagi masyarakat Lumajang kedepannya adalah semoga bisa lebih peduli, semoga bisa lebih memahami di mana pentingnya keamanan dan juga keselamatan bangunan gedung, bahwasanya bertempat tinggal, berusaha, atau melakukan kegiatan apapun itu akan lebih nyaman jika tempat yang kita pakai itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Dan juga mungkin terkait pelayanan PBG SLF untuk masa perizinannya, masa permohonannya sebenarnya bisa lebih cepat jika Bapak Ibu semuanya mengikuti dan juga melakukan permohonan itu sesuai dengan alur, istilahnya memang menggandeng, kalau memang memakai pihak ketiga konsultannya yang lebih bisa bertanggung jawab, jadi bisa lebih cepat untuk membantu permohonannya, karena kami pastikan jika permohonan dari Bapak Ibu didampingi oleh konsultan yang capable, yang kompetensinya cukup, itu tidak akan memakan waktu yang lama, seperti itu. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan. Permohonan PBG SLF secara mandiri bisa melalui link seperti di bawah ini. Ini adalah link dari Kementerian PU, simbg.pu.go.id, dan juga jika ada pertanyaan ataupun perlu konsultasi lebih lanjut ke Dinas DPKP juga bisa melalui call center berikut di bawah ini. Transparansi, cermati dinamika sosial.